warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Nugroho, guru SD Negeri Manusari 2, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran selama pembelajaran. Tolong ketua kelas dipimpin berdoa. Silakan Mas Yuda. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mas Fasya. Ya, jadi Mas Fasya izin katanya sedang sakit. Jadi kita doakan semua Mas Fasya lekas sembuh. Oke. Yang anak semuanya memang hari ini masih sedang musim penghujan, yang pulang sudah hujan, ya. Pagi kadang sudah hujan, jadi tolong jaga kesehatan, jangan main hujan-hujanan, ya. Walaupun hujan itu berkah, tapi ketika kalian hujan-hujanan bisa menyebabkan sakit. Ini sudah pada sarapan belum? Sarapan sama apa? Oh, sama ayam, alhamdulillah. Sama apa? Telur, alhamdulillah. Oke. Jadi usahakan tiap pagi kalian sarapan, biar apa? Agar tubuh kita punya energi, ya, tubuh kita punya tenaga dalam belajar, sehingga ketika kalian belajar nanti bisa tetap konsentrasi. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Siapa yang tidak sholat subuh? Sholat subuh semuanya? Ya. Alhamdulillah, sholat subuh semuanya. Oke, terima kasih anak-anak semua yang hari ini tiket kelas kita nampak bersih, ya. Jadi piket merupakan tanggung jawab kalian semuanya, tanggung jawab. Ada yang tahu apa ini? Siapa yang tahu? Ini apa ini? Siapa? Yang benar, ini alat berat yang berguna untuk membersihkan sampah-sampah yang berasal dari apa ini? Sini. Oke. Ini kok bisa nempel ke sini? Kenapa ya? Ada magnetnya. Oke. Baik, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cara membuat magnet sederhana. Sebelumnya, ini tujuan dari pembelajaran hari ini, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti siswa mampu menganalisis cara membuat magnet sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti siswa mampu menyimpulkan cara membuat magnet sederhana dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti siswa membuat laporan hasil percobaan tentang pembuatan elektromagnet dengan gambar apa itu? Paku. Bisa nggak jadi magnet? Bisa. Ada yang pernah membuat magnet dari paku? Belum ya? Ya, nanti kita akan coba,
Kira-kira bagaimana cara membuat paku tersebut menjadi magnet? Nah, oke, kalau belum tolong perhatikan video pembelajaran berikut. Oke, nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat magnet sederhana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang bagaimana sih cara membuat magnet, dan kalian juga akan belajar tentang pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah cara membuat magnet. Nah, ternyata dari semuanya magnet itu bisa dibuat, dan meskipun magnet ini bersifat tidak permanen atau tidak selamanya. Dalam pelajaran kali ini kita akan bahas 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok, dan yang kedua kita akan buat cara dengan cara induksi, dan yang ketiga kita buat magnet dengan cara elektromagnetik. Jadi kita bisa membuat magnet meskipun sifat magnet itu sementara, tidak permanen, itu artinya sementara. Jadi bisa hilang. Ada 3 cara yang nanti akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, yang kedua yaitu dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Kita akan simak bagaimana cara membuat magnet dengan menggosok, dengan induksi dan elektromagnetik. Kita akan simak magnet. Yang pertama-tama kita siapkan dulu magnetnya, kemudian ada paku besar dan ada paku kecil. Nah, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, silakan kalian gosok magnet pada paku besar. Tapi ingat, dalam menggosok di paku besar tersebut harus satu arah, tidak boleh dari atas ke bawah kemudian balik lagi ke atas, tidak boleh. Jadi harus dari atas ke bawah dan seterusnya. Apa gunanya? Gunanya adalah agar partikel-partikel yang ada dalam paku besar menjadi rapat dan sehingga bisa menjadi magnet. Oke, jadi kalau cara yang pertama dengan menggosok yaitu peganglah magnet tetap, lalu gosokkan ujung magnet tersebut di sepanjang paku, digosokkan terus. Tapi harus dengan syarat apa? Menggosoknya adalah satu arah dan lakukan terus berulang-ulang. Jangan kayak gini ya, jangan ikati ya, tapi gosok ke depan ya, terus ke depan terus ya, kurang lebih selama 5 menit. Kemudian dekatkan besi tersebut pada paku atau peniti atau benda-benda logam lainnya. Dia akan bisa menarik paku tersebut karena sudah menjadi magnet. Kita lanjutkan pada pembuatan magnet dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Tetapi jangan lupa untuk menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah baterai, kemudian kawat, kemudian ada paku besar, kemudian juga kita sediakan paku kecil. Kawat ini kita bisa ambil dari kabel yang kita ambil kulitnya, kemudian dalamnya kita bisa lilitkan di paku yang besar. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah sambungkan ujung kawat di positif dan ujung kawat di negatif. Boleh dibalik, tidak masalah. Setelah itu dekatkan di paku yang kecil. Nah, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Inilah yang disebut sebagai membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Dia lebih Elektromagnetik itu jadi membuat magnet dengan cara mengaliri dengan arus listrik. Kalau di sini sumber arusnya dari mana? Dari baterai, kan? Jadi paku besar dililitkan dengan kawat, ya. Semakin rapat maka medan magnetnya semakin besar, magnetnya juga semakin besar. Kemudian biar lebih besar apa? Ketika baterainya semakin banyak juga semakin besar magnetnya, ya. Jadi arusnya diperbesar maka nanti magnet yang dihasilkan juga semakin kuat, elektromagnet yang dihasilkan juga semakin kuat. Ini terbalik-balik juga tidak masalah, nanti dicoba. Ya. Jelas ya? Ya, biar semangat, tepuk semangat. Semangat.
Ye, ini apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngompol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Melanjutkan pembelajaran, kita akan membagi kelompok dulu. Oke. Coba Mas Hujan tukeran dengan Mbak Farah, ya. Kemudian Mbak Hujan dengan Mas Rizky. Ini berat. Sebelum mulai pembelajaran, ya, saya akan membagikan bahan ajar. Oke, nanti bisa dibaca-baca dulu, ya. Membagikan bahan ajar dan LKPD, ya. Saya akan membagikan tadi bahan ajar dan membagikan LKPD. Oke. Dahulu silakan dibaca bahan ajarnya 5 menit saja, ya. Ya, dibaca, silakan bahan ajarnya dibaca dulu 5 menit. Sudah selesai ya bacanya? Ya. Oke. Saya akan ngatur semuanya. Ya. Sekarang dilihat LKPD-nya. Nah. Kita hari ini, ya, nanti sebelum mengerjakan silakan tulis dulu, ya, nama anggota kelompoknya di paling depan, ya. Namanya siapa? Boleh nama panggilan, boleh nama lengkap, silakan. Kemudian hari ini, ya, perhatikan semuanya. Hari ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara memberikan arus listrik atau biasa kita sebut tadi apa? Elektromagnetik. Ya. Ini bahannya, alat dan bahannya. Coba perhatikan. Yang sudah bawa, ya. Tadi paku besar. Ya. Coba paku besar sudah dibawa. Coba kemarin Pak Jai sudah menugaskan untuk membawa alat dan bahannya. Paku besar, Pak. Tunjukkan, ya. Sudah ya. Oke, sudah. Kemudian peniti klip atau paku kecil, boleh. Peniti ini ya. Bawa. Ya. Kemudian kawat pembakar atau kabel, tunjukkan semuanya. Sudah, ini ya. Ini kelompoknya sini, ya. Kemudian yang terakhir baterai. Ya. Oke, ya. Perhatikan. Nah, langkah kerjanya. Suara ular. Langkah kerjanya yang pertama, dekatkan paku besar dengan peniti atau klip. Kemudian amatilah fenomena yang terjadi. Oke. Awalnya paku besar didekatkan dengan klip. Amati yang terjadi. Kemudian yang kedua, tiriskan kawat tembaga atau kabel pada paku besar secara searah dari pangkal hingga ujung. Kemudian hubungkan kedua ujung kawat dengan tutup-tutup baterai. Kemudian dekatkan dengan peniti atau klip. Dan nanti amati fenomena yang terjadi pada peniti atau klip tersebut. Kemudian lepaskan ujung kawat dengan baterai. Kemudian amatilah fenomena yang terjadi. Ya, jadi kita akan membuat elektromagnetik. Kemudian kita akan mengamati kejadian-kejadian, ya, selama kalian praktek membuat magnet sederhana, ya.
Ada pertanyaan? Jelas tidak? Jelas. Oke. Bisa mulai dikerjakan, silakan diskusi kerja sama dengan anggota kelompoknya yang aktif ya, karena semuanya bagi nilai dari keaktifan kerjasamanya. Nanti kalau sudah jadi ya, nanti tunjuk jari Pak Ija mengambil untuk melihat hasilnya. Oke. Di lembar yang ketiga adalah pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Bagus ya, ada yang megang pakunya, ada yang melilitkan kabelnya. Kabelnya besar ya, jadi agak susah. Oh ya, ya. Jadi sambilnya kalau sudah selesai, ambil diamati ya. Bagus. Lilitannya semakin rapat maka kuat apa? Sidar magnetnya semakin tinggi juga ya. Sudah? Oh sudah ya, kelompoknya tidak Mas Saiful dan kawan-kawan. Ya, coba diamati kalau dilepas seperti apa. Coba dilepas. Nah, kalau dilepas jatuh. Coba kalau ditempelkan lagi dengan baterai. Dilepas lagi. Wah, tempelkan lagi. Nah, hasilnya ini silakan dituliskan di sini di lembar kerjanya ya. Coba tunjukkan ketika ya bisa nempel, coba dilepas. Nah, kalau dilepas, lepas lagi, dilakukan lagi coba. Ya, bagus. Coba. Ya, coba dilepas. Dilepas kabelnya. Wah, masih bisa nempel ya, berarti ini masih ada arus yang tersisa ya. Wah, berarti ini medan magnetnya masih terperangkap di sini, ada arus yang terperangkap di kabelnya ini ya. Ya, coba kalau dilepas lagi ininya bisa. Coba kalau enggak sama ininya bisa masih nempel. Wah, nih masih ada sisa-sisa magnetnya dan lagi masih ada arus yang terperangkap di sini. Kalau sekarang sudah nggak nempel lagi ya, coba ditempelkan lagi. Nempel bagus. Iya bagus. Coba kalau dilepas. Nah, kalau dilepas langsung lepas lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke, tepuk jempol. Jempol. Bagus. Ya, are you ready? Siapa yang mau maju di depan? Oke, kelompoknya masuk dan silakan maju di depan. Yang lain tolong disimak ya. Sama atau berbeda hasil percobaan elektromagnet yang sudah kalian lakukan. Oke? Silakan Mas Yuda dan kelompoknya bisa menyampaikan
sampaikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Sebelum paku besar dililit dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai, apa yang terjadi saat peniti atau klip didekatkan dengan paku besar dan menempel pada paku? Nomor 2. Setelah paku besar dililitkan dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai, apa yang terjadi saat peniti atau klip didekatkan dengan paku besar? Apa yang terjadi saat baterai dilepaskan? Peniti atau klip akan dilepaskan. Nomor 3. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Aku akan menjadi magnet jika dialusi arus Satu tadi. Ya, hasilnya akan menempel pada paku. akan menempel dengan paku. Ada yang berbeda kelompok yang lain? Kelompoknya Mas Widya, meniti tidak akan tertarik oleh paku. Ya, sebelum paku besar dililiti dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai, apa yang terjadi? Jadi itu sebelum ditempelkan dengan baterai. Kelompok lain ada yang tidak tertarik, ya belum tertarik oleh paku. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini hasil percobaannya kelompoknya Mas Will. Kan nanti kita lihat percobaan kelompok yang lain seperti apa. Baik, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Yuda. Siapa lagi yang mau masuk di depan? Ya, kelompoknya Mas Yuda dan kawan-kawan silakan masuk di depan. Terima kasih. Ya, jadi punya kelompoknya Mbak Widya dan kawan-kawan. Yang pertama, sebelum ditempelkan dengan baterai, tidak bisa menarik peniti paku besarnya. Kemudian yang kedua, ketika peniti didekatkan dengan paku tapi sudah dililitkan dan ditempelkan dengan baterai, bisa menarik peniti paku besarnya. Ya, paku besarnya bisa menarik peniti. Kemudian setelah dilepas, kelompoknya Mbak Widya dan kawan-kawan, ya masih bisa menarik peniti karena kemungkinan tadi yang disampaikan masih ada arus yang tersisa lagi. Setelah paku besar dililit dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai, apa yang terjadi saat peniti atau didekatkan dengan paku besar? Apa yang terjadi saat baterai dilepaskan? Peniti atau dilalui oleh paku besar. Peniti atau akan terjadi dari paku besar. Nomor 3. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Paku akan menggunakan melalui arus listrik. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ada tepuk tangannya. Ada yang sudah masuk depan dan ada beberapa perbedaan, ya tidak masalah ya karena itu berdasarkan hasil pengamatan kalian semuanya. Oke. Misalkan ini, ya ini paku yang sudah Pak Ida lilitkan, kemudian ini ada peniti, ya kemudian Pak Ida tempelkan, ya ini belum bisa menarik. Kenapa? Karena belum ada arus listriknya. Ya. Tapi ketika ini Pak Ida tempelkan dengan baterai, ya, ketika Pak Ida tempelkan dengan baterai, kemudian Pak Ida dekatkan, ya dia bisa menarik klipnya. Ya, berarti ini ada arus listrik yang mengalir pada paku tersebut dan ini sudah dinamakan dengan elektromagnet yang terbuat atau dibuat dengan cara mengaliri arus. Kalau tidak ada silakan LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan. LKPD-nya saja kumpulkan ke depan. Oke.
Sekarang waktunya kuis. Ya, biar semangat belum ya kuis berlangsung ya. Kita akan nyanyi dulu ya, biar kalian nanti menang kuis ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jatuhi angkor. Kalau kau suka hati jatuhi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Angkor boleh. Buat kalian semuanya. Siap kelompok membawa HP minimal 1 ya. Kita akan melakukan kuis online menggunakan aplikasi Kaum Kelas Google-nya. Pilihnya siap ya. 4905748. Yuk kasih nama lewat. Beruang sudah masuk. Beruang berarti aku ini. Jalan Bali wadah. Ya ada 6 kelompok. Bisa lagi. Ya. Sinyalnya. Ya ditunggu. Wah. Ya. Direm tanda pada jalan Bali beruang janam ya. Yang mana kira-kira 3 sudah menjawab, 3 kelompok sudah menjawab, 4 kelompok sudah menjawab. Diperhatikan. 5 kelompok sudah menjawab. Ya 9 detik lagi, 7 detik ayo 1 kelompok sudah dijawab. Wah, benar semua. Langsung ke belakang baca. Benar semua. Ya kita lihat nilainya cepet-cepetan semuanya, oke? Nomor 1 beruang. Wah. Nah, lanjut siap. Ya. Anak gosokan apabila ingin membuat mana dengan cara menggosok adalah ya yang mana? Sudah. Oke. Wow, benar semuanya. Luar biasa. Sudah paham ya. Soal terakhir. Baca kamus pada golongan feromagnetik ditunjukkan oleh feromagnetik ya. 1 biji 2 baca 3 kapal 4 karet. Oh benar semuanya. Ya. Baik tepuk tangan buat kalian semuanya. Kita lihat peringkatnya. Nomor 3 peringkat 3 tiren. Ini ya. Zebra 2 nomor 1 baca. Kalian lihat tadi banyak yang sudah paham, sedikit yang salah. Berarti kalian sudah memahami materi tentang cara membuat magnet sederhana. Paham ya? Kasih tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ya, tolong ya, kerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, baca bagikan lembar evaluasi. Nah, kerjakan sendiri-sendiri, tulis nama dan nomornya. Nah.
mengajarkan. Oke. Ya, waktunya habis, silakan dikumpulkan ke depan. Perwakilan satu kelompok saja di depan. Yang lembar evaluasi saja. Lembar evaluasi saja. Untuk pembelajaran hari ini, ya kesimpulannya adalah cara membuat panen sederhana itu ada tiga. Pertama yaitu dengan cara gosok, yang kedua dengan cara yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Ini cara membuat panen sederhana, ya. Kenapa dikatakan membuat panen sederhana? Karena mudah dibuat, ya, tidak butuh alat dan bahan yang susah-susah, ya. Ada di sekitar kita dan bisa kita praktekkan. Sudah paham? Ada pertanyaan buatan? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan, betul? Alhamdulillah. Oke, senang nggak? Senang. Kenapa? Karena ada kuis menggunakan HP, bisa praktek, ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, anak-anak semuanya, untuk tindak lanjutnya, ya, nanti kalian di rumah hari ini kalian sudah melaksanakan praktek elektromagnet membuat panen dengan cara mengaliri arus listrik. Nanti di rumah bisa kalian praktekkan dengan dua cara yang belum kita praktekkan di sekolah. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi. Nanti kalian praktekkan di rumah, kira-kira berhasil atau tidak. Di